Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi kelanjutan dari materi determinan matriks yang sudah kita pelajari minggu lalu. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu inverse matriks ordo 2 kali 2. Misalkan A adalah matriks persegi berordo 2 kali 2 dengan A sama dengan A, B, C, D. Inverse matriks A dinotasikan sebagai A pangkat negatif 1 atau A inverse. Kemudian untuk rumusnya, A inverse sama dengan 1 dibagi dengan AD dikurang BC atau determinan A dikalikan dengan adjoin dari A. Di sini cara membuat adjoinnya yaitu letak A dan D ditukar menjadi D di atas dan A di bawah. Kemudian B dan C-nya dinegatifkan, yaitu negatif B dan negatif C. Dengan AD tidak sama dengan BC. Nah, di sini D, negatif B, negatif C, dan A itu disebut adjoin matriks A dan dinotasikan sebagai adjoin A atau titik A. Sehingga inverse A dapat ditulis A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin dari A. Kemudian di sini ada catatan, jika hasil dari determinan A itu sama dengan 0, maka matriks A tidak memiliki inverse. Selanjutnya, jika determinan dari A itu tidak sama dengan 0, maka matriks A memiliki inverse. Lanjut, kita akan masuk ke contoh. Diketahui matriks A adalah negatif 4, 3, 5, dan 0, maka inverse-nya adalah, ingat rumus yang tadi, A inverse sama dengan 1 per AD dikurang BC dikalikan dengan adjoin A. Kemudian kita masukkan 1 per 4 dikali 0 itu 0, dikurang dengan 3 dikali 5 itu 15. Kemudian dikalikan dengan adjoinnya. Ingat adjoin tadi letak negatif 4 dan 0-nya ditukar. Kemudian 3 dan 5-nya dinegatifkan. Di sini hasilnya negatif 1 per 15. Ini didapat dari 0 dikurang 15. Kemudian dikalikan dengan adjoin dari A. Lanjut. Karena ini adalah skalar, negatif 1 per 15 ini skalar, maka langsung bisa dikalikan ke dalam matriks, yaitu negatif 1 per 15 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 1 per 15 dikalikan negatif 3, itu sama dengan 1 per 5. Kemudian negatif 1 per 15 dikali negatif 5, itu jawabannya 1 per 3. Kemudian negatif 1 per 15 dikalikan negatif 4, itu sama dengan 4 per 15. Jadi inverse dari A yaitu 0, 1 per 5, 1 per 3, dan 4 per 15. Lanjut ke inverse matriks dengan metode kofaktor. Di sini sebelum memasuki metode kofaktor, kita akan mempelajari matriks minor terlebih dahulu. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan M, IJ adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J. Misalkan matriks A adalah sama dengan A11 dan seterusnya. Kemudian minor dari entry A11 adalah determinan dari, di sini karena tulisannya A11 berarti baris 1 dan kolom 1 itu dihilangkan, sehingga yang tersisa yaitu M11-nya. Ingat tadi M11, M itu adalah determinan. Jadi di sini M11 sama dengan, ingat yang tersisa yang belum dihapus tadi yaitu A22, A23, A32, dan A33. Sama juga dengan M12, berarti ini baris pertamanya yang dihilangkan, kemudian 2-nya yaitu kolom kedua yang dihilangkan, sehingga yang tersisa yaitu A21, A31, A23, A33. Sama seperti itu dan seterusnya sampai ke M33.
Lanjut ke kofaktor. M11, M12, M13, dan seterusnya merupakan submatriks dari hasil ekspansi baris dari matriks A. Kofaktor suatu entry baris ke-1 dan kolom ke-J dari matriks A dilambangkan KIJ atau kofaktor IJ. Kofaktor dari baris I dan kolom J. Cara menghitungnya yaitu negatif 1 pangkat kolom ditambah baris dikalikan dengan MIJ atau determinan. Atau kofaktor A sama dengan tandanya ingat positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif. Di sini ada catatan adjoin dari A, matriks A yang tadi sama dengan kofaktor A transpose, atau kenapa dibilang K transpose? Karena dia dikatakan adjoin jika baris dan kolomnya ditukar. Selanjutnya kita lanjut ke contoh. Tentukan inverse dari matriks B 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, dan 0. Ingat tadi rumus inverse adalah 1 dibagi dengan determinan B dikali dengan adjoin B. Di sini kita pertama-tama cari determinannya terlebih dahulu menggunakan metode Sarus. Di sini soalnya ditulis ulang, kemudian ditambahkan di belakang dengan 2 kolom pertama, yaitu 2, 3, 2, 1, negatif 1, dan 2. Kemudian kita kalikan 2 dikali negatif 1 dikali 0 itu sama dengan 0, ditambah 1 dikali 4 dikali 2 itu sama dengan 8, 0 dikali 3 dikali 2 itu sama dengan 0, dikurang 2 dikali negatif 1 dikali 0 itu tetap 0, dikurang 2 dikali 4 dikali 2 itu sama dengan 16, kemudian dikurang 0 dikali 3 dikali 1 itu 0, sehingga yang tersisa 8 dikurang 16 yaitu negatif 8. Kemudian kita mencari minornya. Di sini M11 berarti baris 1 dan kolom satunya dihapus. Baris 1 dan kolom satunya dihapus, sehingga yang tersisa negatif 1, 4, 2, dan 0. Kemudian kita cari determinannya. Negatif 1 dikali 0 yaitu 0, dikurang 4 dikali 2 yaitu 8. 0 dikurang 8 yaitu negatif 8. Begitu juga dengan M12, berarti baris 1 dan kolom 2-nya dihapus, sehingga yang tersisa 3, 4, 2, dan 0. Sama seperti tadi, determinannya juga dicari, yaitu 3 dikali 0 yaitu 0, dikurang 4 dikali 2 yaitu 8. 0 dikurang 8 yaitu negatif 8. Kemudian M13 yaitu baris 1 dan kolom 3 dihapus, sehingga yang tersisa 3, negatif 1, 2, dan 2. Di sini kita cari determinannya juga, yaitu 3 dikali 2 itu 6, dikurang negatif 1 dikali 2 yaitu negatif 2. Negatif ketemu negatif itu positif, jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Begitupun seterusnya sampai dengan M33. Nah, setelah minornya sudah diketahui semuanya, kita masukkan ke kofaktornya. Ingat tadi kofaktor itu tandanya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Kita masukkan nilai-nilai minornya. Nilai determinannya dimasukkan. Di sini M11 positif, tetapi karena di sini negatif jadinya negatif 8. M12-nya negatif, di sini negatif juga, berarti negatif ketemu negatif positif. Di sini M13 positif, di sini hasilnya 8. M21 0, M22-nya juga 0, M23 di sini 2, tetapi karena di sini pakai negatif jadi negatif 2. Kemudian M31 ini sama dengan 4,
M32 ini 8, tapi karena ada negatifnya jadi negatif 8. M33 negatif 5. Ingat tadi adjoin B sama dengan kofaktor B ditransposkan. Jadi cara mencari adjoinnya itu kofaktor dari B ini ditransposkan atau baris ditukar dengan kolom. Bisa dilihat kolom 1 menjadi baris 1 dan seterusnya. Lanjut kita mencari nilai inverse dari B, yaitu ingat rumus inverse tadi yaitu 1 dikurang determinan 1 per determinan B dikali adjoin B. Ingat tadi determinan B yaitu negatif 8, jadi 1 per negatif 8 dikalikan dengan adjoin B. Lanjut, karena dia skalar jadi bisa dikalikan langsung dengan adjoinnya, yaitu negatif 1 per 8 dikalikan negatif 8 itu sama dengan 1, 0 dikali 1 per negatif 8 itu 0, dan seterusnya sampai ketemu hasilnya yaitu 1, 0, negatif setengah, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 1 per 4, 5 per 8. Itu adalah hasil dari inverse B. Kita lanjut ke sifat-sifat inverse matrix. Misalkan matriks A berordo n kali n dengan determinan A tidak sama dengan 0, jika A negatif 1 adalah inverse matriks A, maka berlaku sifat yang pertama yaitu A inverse dikalikan dengan A sama dengan A dikali A inverse itu sama dengan matriks identitas. Kemudian sifat yang kedua yaitu A inverse jika diinverskan lagi maka hasilnya kembali menjadi matriks A. Kemudian sifat yang ketiga, misalkan matriks A dan B berordo n kali n dengan determinan A tidak sama dengan 0 dan determinan B juga tidak sama dengan 0, jika A inverse dan B inverse adalah inverse matriks A dan B, maka berlaku AB inverse atau A matriks A dikali dengan matriks B diinverskan sama dengan matriks B inverse dikalikan dengan matriks A inverse. Sekian video pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada saat kita virtual meeting melalui aplikasi Microsoft Teams nanti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.